Sebelum memulai video ini, ada beberapa hal yang perlu saya kemukakan. Pertama, saya bukan orang yang tahu segalanya. Kedua, saya hanya orang yang mencoba mencari tahu banyak hal, termasuk apa yang akan saya bicarakan dalam video ini. Ketiga, karena saya orang yang tidak tahu segalanya, maka ada kemungkinan saya membuat kesalahan. Bila mana Anda mendapati saya membuat kesalahan, mengemukakan kesalahan, silahkan koreksi saya, betulkan saya, dan bantah saya melalui kolom komentar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang linguistik forensik. Pertama, ketika kita berbicara tentang linguistik forensik, ada beberapa hal yang berkenaan dengan dimensi dari linguistik sendiri yang perlu kita pahami. Sebagaimana kita ketahui, linguistik memiliki banyak cabang, tapi ada dua cabang besar sebetulnya yang menaungi cabang-cabang yang lebih spesifik. Pertama adalah linguistik teoretis dan yang kedua adalah linguistik terapan, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai applied linguistics. Nah, kalau misalnya saya diminta untuk mendefinisikan apa itu linguistik forensik, maka jawabannya adalah ya itu adalah salah satu cabang dari linguistik. Kalau bahasa Inggrisnya salah satu subdisiplin dari linguistik. Jadi linguistik itu disiplin ilmunya, ya, disiplinnya. Kemudian dia punya subdisiplin namanya linguistik forensik atau dalam bahasa Inggris disebut forensic linguistics. Silahkan perhatikan baik-baik ya, yang mana yang noun-nya, yang mana yang modifiernya, yang mana yang diterangkan dan yang mana yang menerangkan. Itu pelajaran anak SD dan SMP. Baik, istilah linguistik forensik sendiri sebagai satu istilah sebetulnya baru muncul tahun 1968 ya, dan yang memperkenalkannya adalah Jan Svartvik. Dan hingga era ini linguistik forensik itu juga kadang dirujuk dengan berbagai istilah yang berbeda. Misalnya di Eropa, istilah yang lebih masif digunakan adalah legal linguistics, terutama oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan di disiplin ilmu hukum. Atau dalam bahasa Indonesianya mungkin linguistik legal ya, atau linguistik hukum. Kemudian ada juga yang menyebutnya language and the law. Seperti di Amerika ada beberapa linguis terkemuka yang memperkenalkan istilah language and the law. Akan tetapi cakupan dari ketiga istilah ini sama sebetulnya. Jadi keterkaitan antara bahasa dan hukum. Nah, kenapa saya menggunakan istilah linguistik forensik? Karena istilah ini yang tampaknya paling populer di Indonesia, terutama dalam kurun antara 5 sampai dengan 10 tahun terakhir, mulai mendapat banyak perhatian, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di tahun 2009. Dan pada medio yang sama, sekitar 2009-2010, saat itu muncul kasus yang sangat terkemuka, kasus Prita Mulyasari. Pada saat itu Ibu Prita didakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media internet, dan kasus itu mendapat perhatian besar sampai masyarakat lebih banyak yang bersimpati ke Ibu Prita. Tentu saja waktu itu menggalang dana untuk membayar denda atau biaya perkara atau apapun dampak finansial yang muncul dari kasus itu dengan mengumpulkan uang melalui internet. Dan kebanyakan juga mengumpulkan uang yang berbentuk koin. Ya. Selengkapnya kasus Ibu Prita Mulyasari bisa di googling di perangkat masing-masing, dilihat desainnya seperti apa. Tapi itu mungkin adalah pemicu besar yang membuat orang kembali memikirkan relasi antara bahasa dan hukum. Nah, linguistik forensik sendiri sebenarnya sudah berkembang sangat pesat sejak kemunculan istilah ini ya, sejak 1968. Akan tetapi memang secara global dia baru mendapat perhatian ya sekitar 20 tahun terakhir. Nah, pada dasarnya
secara garis besar linguistik forensik itu memiliki 3 cakupan utama ya, 3 area utama. Pertama, dia mencoba untuk memahami bahasa pada hukum yang tertulis. Misalnya kita memiliki konstitusi, undang-undang dasar, kemudian ada juga undang-undang, peraturan pemerintah perganti undang-undang, peraturan menteri, keputusan presiden, dan lain-lain. Bahasanya dapat dianalisis ya, secara linguistik tentu saja, dengan menggunakan berbagai perspektif linguistik. Kemudian yang kedua, juga untuk memahami bahasa yang digunakan dalam ranah forensik maupun ranah proses yudisial. Proses forensik itu meliputi proses penyelidikan polisi, juga penyidikan, untuk melihat bagaimana performa bahasa dari orang-orang yang terkait dengan kasus tertentu. Tidak harus selalu kasus yang melibatkan bahasa, misalnya pencemaran nama baik, pengancaman, dan lain-lain. Tapi juga misalnya kesaksian yang diberikan oleh terdakwa, oleh para saksi, itu dapat dinilai, dapat dianalisis dengan menggunakan perangkat-perangkat linguistik. Demikian juga proses yudisial, misalnya tanya jawab di ruang sidang, kemudian relasi kuasa di ruang sidang, atau menilai juga performa bahasa dari para pihak yang hadir di ruang sidang. Kemudian yang ketiga, dan ini yang mulai mendapat perhatian luas di Indonesia, itu adalah penyediaan bukti-bukti linguistik ya, atau bukti-bukti kebahasaan. Jadi penyediaan linguistic evidence, kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya seperti itu. Karena dalam beberapa kasus yang memang menggunakan bahasa dalam tanda kutip sebagai alat kejahatan, jadi ya serius ya ini, ada yang menganggap bahwa bahasa itu dapat menjadi alat kejahatan seperti pencemaran nama baik, pengancaman, dan lain-lain, penghinaan misalnya. Maka kadang-kadang hakim di pengadilan akan memanggil saksi ahli linguistik dan kemudian meminta pendapat dari saksi ahli untuk melihat apakah satu kalimat, suatu ungkapan, atau suatu ekspresi bahasa bisa dikategorikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, atau pengancaman misalnya, contohnya. Kemudian pendapat dari saksi ahli tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan kalau di Indonesia. Atau kalau dalam beberapa kasus di luar negeri, pendapat saksi ahli linguistik ini dapat menjadi alat bukti dalam pengambilan putusan hakim. Hanya kalau di Indonesia tidak sampai sejauh itu, belum sampai sejauh itu. Itu yang saya tahu. Belum tahu juga bagaimana perkembangannya. Hanya kurang lebih garis besarnya seperti itu. Nah, dari 3 area kerja itu sebetulnya bidang-bidang kerjanya linguistik forensik ini memiliki cakupan yang sangat luas dan beberapa diantaranya sangat spesifik. Sebagai contoh misalnya bahasa dalam teks-teks hukum ya, atau legal text. Bahasa dalam teks-teks hukum itu tentu merupakan kajian yang sangat menarik. Saking menariknya, salah seorang pakar hukum Indonesia terkemuka, Profesor Bagirmanan, juga pernah mengatakan bahwa 90% urusan hukum itu adalah urusan bahasa. Kenapa? Karena hukum itu dituliskan dengan bahasa. Kemudian misalnya yang lebih spesifik, ada penyelidikan untuk kasus-kasus di mana bahasa dapat memberikan jejak. Contohnya suicidal note ya, atau surat bunuh diri. Dalam kebanyakan kasus orang bunuh diri biasanya banyak yang meninggalkan catatan atau surat ya, untuk orang-orang yang kemudian akan menemukannya, dan biasanya berisi wasiat. Dalam beberapa kasus polisi berhasil mengungkap bahwa kasus-kasus yang tampaknya seperti bunuh diri
ternyata bukan bunuh diri tapi pembunuhan ya. Pembunuhan dengan melihat surat-surat. Contoh lainnya adalah pemalsuan karya tulis ya. Pemalsuan karya tulis, pembuktiannya juga dapat menggunakan metode-metode linguistik. Atau pemalsuan surat-surat berharga. Sebagai contoh, misalnya sertifikat tanah, perjanjian jual beli dan lain-lain dapat dipalsukan, dan linguistik forensik dapat menawarkan solusi untuk membantu melihat kualitas suatu surat yang dicurigai, bagaimana tingkat kepercayaannya atau keasliannya, atau bagaimana kemungkinan pemalsuannya. Jadi sangat banyak ya dan sangat luas sekali. Beberapa di antaranya dapat kita diskusikan juga. Dalam beberapa video ke depan juga saya berencana untuk fokus pada subdisiplin ini dulu, linguistik forensik, untuk menunjukkan beberapa kasus atau juga beberapa analisis yang dapat digunakan dalam linguistik forensik.